2 Tawarik 21 ayat 1 sampai 20. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya, dan pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda, dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas,
anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam perkuburan raja-raja. Iya, silakan Pak Direktur. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu karena saya ulangi, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Veronica dan Pak Cecep Utama. Saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Paul. Tema kita pada kesempatan ini adalah murtad. Mari kita dengarkan langsung
apa yang dimaksud dengan murtad menurut perspektif seorang Pastor Paul. Kami persilakan untuk Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan selalu dengan pengharapan yang baru, jangan putus asa, terus berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik setiap hari, saudara ya. Jangan apa namanya merasa bahwa aku sudah capek, lelah bikin baik, percuma berbuat baik. Nah, siapa yang sudah begitu? Aduh, saudara ya, saya sering mendengar, percuma berbuat baik, ngapain? Udah capek. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kita nggak pernah tahu, saudara ya. Semua yang kita tabur itu kita nggak pernah tahu. Yang mana yang akan berbuah, benih-benih itu. Karena perbuatan baik adalah sebuah taburan kita. Ya, saudara, kalau Anda nanam itu ya, nanam padi ya. Waktu nanam padi itu belum tentu tumbuh semua yang ada tanam itu. Ya, selalu ada yang mati. Dan herannya kalau Anda nanam padi, pasti banyak juga rumput-rumput yang tumbuh di situ. Ya kan? Ketika nanam padi banyak rumput, ya. Padahal rumput Anda kan nggak bermaksud menanam rumput, tapi selalu tumbuh rumput di sana. Dan Anda ikut tuai, kayak Tuhan Yesus bilang ya, lalang dan gandum. Anda nabur ini loh, nabur gandum loh. Tapi kenapa jadi banyak ilalang di situ ya? Ya karena iblis juga menaburkan ilalang itu. Ya waktu Anda nabur, ya siang-siang, malam-malam iblis juga nabur ilalangnya. Ya, nah kamu nggak nanam gandum, nggak nanam ilalang aja bisa tumbuh ilalang di ladang gandummu. Kamu nggak nabur rumput aja bisa tumbuh rumput di ladang padimu, ya kan? Nah, jadi kalau kita lagi nanam, kita lagi menabur, saudara, ketika di situ ada gandum, ada lalang atau rumput, sabar. Jangan langsung dibuang semua, karena nanti kalau Anda ini tak cabutin ilalangnya ya, maka gandum-gandumnya juga ikut tercabut. Ya, saudara ya. Tapi kalau di Indonesia, itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak cerita menyemai rumput di lahan padi ya. Kalau di Indonesia kan Anda mesti disemai kan, mesti disemai dan mesti disiangi. Ya kan? Mesti menyiangi itu ngambilin rumput di ladang padi, saudara ya. Dulu saya belajar menyiangi tanaman padi itu rumputnya diambilin, yang bukan padi. Tapi kalau di ladang gandum nggak bisa tuh, bisa kecabut semua. Ya karena yang tumbuh itu bukan cuman ilalang, saudara. Beda di lahan padi. Ya, saudara ya. Unik sekali ya. Unik sekali dan saya belajar mengapa tidak boleh diambilin gandumnya. Coba nanti ya ilalang dan gandum itu dipisahkannya nanti waktu panen, saudara. Makanya Tuhan Yesus nggak kasih perumpamaan lahan rumput tapi lahan gandum, lahan padi tapi lahan gandum perumpamaannya, ya saudara ya. Nah itu sangat menarik sekali. Nah saudara harus sabar, ya waktu panen itu sabar. Karena ketika panen, ya, ketika kita panen itu, maka yang kita panen itu seringkali juga yang jahat, ya, juga yang jahat. Dan kita tidak tahu datangnya dari mana. Anda banyak berbuat kebaikan, tetapi ada orang jahat terus ya. Ada orang yang sudah dibikin baik, lalu tetap melakukan hal yang tidak baik kepadamu, padahal rasanya kok kamu sudah melakukan hal-hal yang baik, rasanya kamu sudah banyak menabur kebaikan, saudara ya. Tetapi itu yang terjadi. Nah, saudara, benar. Nah, ketika kita tiap hari ya menabur kebaikan,
Terus tiba-tiba Anda, aku nggak mau lagi berbuat baik, capek. Ya, aku mau sekarang menyenangkan hatiku sendiri. Ya, itu yang namanya murtad, saudara. Ketika Anda capek berbuat baik, itu namanya murtad. Kamu pikir murtad itu pindah agama? Oh, Demas itu mau pindah agama apa, saudara? Ya, Demas itu pindah agama apa enggak? Dia meninggalkan Rasul Paulus. Dia capek berbuat baik. Dia lebih mencintai dunia ini. Ya kan? Siapa di sini yang sudah capek untuk disakiti? Siapa di sini capek tersinggung? Siapa di sini yang capek ya digesek tiap hari? Ya, bersinggungan orang tiap hari masih sabar. Siapa yang sini sudah capek untuk tidak marah-marah, tidak dendam? Siapa di sini yang sudah capek untuk mengasihi? Ya, nah berarti kamu sudah murtad. Sebetulnya batasan murtad itu di situ, saudara, bukan Anda pindah agama. Apalagi pindah agama udah jelas, saudara ya. Tapi kalau pindah agama tetap mengasihi, tidak mungkin. Kamu lihat Tuhan di Kristen itu ya. Nah, kamu lihat dulu ya, Agustan waktu ngancam-ngancam saya. Kemudian lihat siapa lagi itu. Si mualaf itu. Orang-orang jadi mualaf kan jadi kejam-kejam semua itu, saudara. Kamu lihat pindah agama apa jadi baik kan? Enggak. Ini kan mau Ginta ya, bunuh Yudi Mulyana ya, melihat mualaf itu kejam-kejam loh, saudara. Beda dengan orang masih menjadi pengikut Yesus, ya kan, tak bunuh kamu, nggak ada, saudara. Kalau ada pengikut Yesus bilang bunuh kamu, berarti dia bukan pengikut Yesus. Nah, itu sudah murtad tuh. Begitu kamu adalah pengikut Yesus, kamu adalah pengikut jalan Tuhan, tiba-tiba kamu nggak sabar, tak pateni, udah marah ya, saudara. Kamu sebenarnya sudah murtad, ya. Kamu sebenarnya sudah meninggalkan jalan Tuhan, ya. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan penuh dengan pengampunan. Kalau kamu tersinggungan, ya, terus masih tersinggungan, tadinya memang tersinggungan, namanya bukan murtad, memang kamu belum lahir baru. Berat sekali ya, saudara ya, ikut Yesus ya. Enggak berat. Kamu yang bikin berat. Ikut Yesus itu tidak berat ya. Kalau kamu tersinggungan, akibatnya apa? Kamu kan bikin susah dirimu sendiri kan. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah bilang, ya, pikulah kuk yang kupasang, ya, karena bebanku ringan dan kuk yang aku pasang pun enak. Ya kan, marilah padaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan, kalau kamu tidak pakai kuknya Yesus, maka kamu akan pakai kuknya dunia ini. Lebih setengah mati, lebih berat, saudara. Kamu pikir orang tersinggungan hidupnya lebih enak daripada orang yang tidak tersinggungan kayak saya, saudara. Kamu yang tersinggungan hidupnya susah kamu. Kalau saya nggak tersinggungan mah bodo amat. Kalau orang mau ngomongin saya apa, ngomongin saya apa, emang gua pikirin. Tapi kamu yang tersinggungan kepikiran terus otaknya ya, sampai di bawah tidur ya. Ya kan? Kamu yang tersinggungan kan begitu kan? Kan goblok. Ya kan? Ada hidup yang enak, tapi kamu nggak bisa, nggak kenalan. Ya kenapa? Ya kamu sendiri nggak mau lepasin harga dirimu kemahalan. Bahkan darah Yesus saja tidak sanggup menebusnya karena harga dirimu kemahalan. Kalau saya ya murah aja lah, biar nggak apa-apa, aku cowok murahan, sehingga Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus bisa buat menebusku, ya kan, buat menebus harga diriku. Lah harga dirimu kemahalan, saudara, sampai darah Yesus saja nggak sanggup beli, ya kan, makanya tersinggungan. Serius, saudara ya, sampai ada yang WhatsApp, ya, nggak apa-apa, dibilang harga dirinya mahal segala macam, tak apa-apa. Nah itu, saya menemukan banyak orang-orang yang harga dirinya kemahalan, yang tersinggungan, susah dibikin sendiri. Saya sedih, saudara ya, ada orang seperti, aduh, tiap hari dengarkan firman Tuhan, ya, tiap hari dengarkan firman Tuhan, ya, tetapi itu tadi ya mudah tersinggung.
Padahal tiap hari dengarkan firman Tuhan, ya saya sedih loh saudara. Kamu yang masih suka hidup mewah-mewah, ya. Loh, juga sama. Kalau berarti kamu belum lahir baru. Kalau dari dulu suka dengan barang mewah sampai dengan hari ini ikut Yesus masih suka ikut dengan barang mewah, ya. Berarti kamu belum lahir baru. Tetapi kalau kamu tadinya nggak suka barang mewah, tadinya kamu suka barang mewah, lalu kamu bertobat, lalu kamu capek hidup sederhana, lalu kamu kembali senang pakai barang-barang mewah, bukan barang bagus ya, barang mewah. Berarti apa? Berarti kamu murtad, kamu meninggalkan jalan kebenaran, ya. Kamu meninggalkan jalan kebenaran karena Tuhan Yesus ajarkan mengajarkan kepada kita, para rasul ajarkan kepada kita adalah jalan yang sederhana. Oh, Pak, kalau gitu pendeta-pendeta kebanyakan sudah iya. Pendeta-pendeta yang suka pakai barang mewah itu pendeta murtad, durno. Wah, menghakimi, bukan menghakimi, saya lagi cerita. Gilbert, nah, kok menghakimi? Nah iya, Gilbert itu pendeta durno, saudara. Pakai barang mewah. Nggak mikirin bahwa barang mewah yang dia pakai itu akan bisa memberi makan banyak orang. Nah, itu beneran. Kalau Gilbert ini bukan berarti itu adalah person Gilbert, bukan. Ini kan di kita ini kata Gilbert ini adalah untuk sebagai contoh Demas. Nah itu loh sama itu ya. Gilbert itu Demasnya kita. Ikon, nah ikonografi itu saudara. Si Gilbert itu Demas. Suka dengan barang mewah. Orang-orang yang suka dengan barang mewah itu, ya saudara, itu adalah orang-orang yang murtad dari jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang bersahaja. Lupa pakai barang mewah kan enak. Siapa bilang pakai barang mewah itu enak? Salah kamu. Orang kalau pakai barang mewah banyak yang iri. Kamu diirini orang. Ya, adikmu sendiri iri, keluargamu iri, jemaatmu iri, diomongin orang terus, enak nggak saudara? Gilbert itu sampai kalau pakai jam tangannya sampai ditutupi begitu ya. Soalnya dia kalau ya begitu ada wartawan dia langsung tutupi jamnya ya. Nggak enak kan? Nggak enak aja kalau kamu hidup begitu, enak nggak saudara? Kalau saya mau pakai jam apa, sekarang jam saya murah cuma 100 euro saudara ya. Huawei itu sama Pak Enardo sama tuh jamnya saya tuh. Ya, Pak Enardo yang seri barunya tapi sama, bukan lebih tinggi tapi seri baru. Ini kayaknya punya Pak Paul ini. Ya. Sama ya saudara ya, jamnya murah, bagus kan, udah bagus, nggak perlu ngapain pakai jam tangan yang harga sampai ratusan juta sampai miliaran. Enak hidupnya, nggak perlu dipamer-pamer, nggak perlu ditutupin juga, nggak perlu dipamer-pamerin juga kan. Orang yang hidupnya mewah-mewah itu nggak enak saudara. Kenapa? Temenmu hanya orang-orang itu saja yang pakai sama-sama barang mewah. Tapi kalau orang hidupnya sederhana, ya kan kamu ketemu dengan orang yang sederhana, enak. Ya kan? Kamu ketemu dengan orang-orang yang bersahaja. Ya, oh Pak, nanti orang jadi menghina saya, Pak. Loh kan tadi di awal, kamu kalau dihina masuk kiri keluar kanan bodoh amat. Jangan malah kepikiran. Kalau kamu dihina merasa terhina, berarti kamu juga belum ikut jalan Tuhan. Atau jangan-jangan kamu sudah murtad. Karena kamu diberkati, tadinya kamu nggak tersinggungan, begitu kamu diberkati, terus kamu jadi tersinggungan. Ya kan, biasanya OKB itu tersinggungan ya. Tadinya kalau dihina nggak apa-apa, begitu OKB kamu ada satpam sedikit ngomong nggak enak aja, kamu belum tahu siapa saya. Nah, itu dia saudara. Kalau kamu masih suka mendendam, nggak enak hidupnya. Jadi kalau kamu hidup menurut jalan Tuhan, ya kalau kamu mengenakan kup yang Tuhan Yesus kenakan kepadamu, itu enak hidupmu. Bebanmu pun terasa ringan. Ya, kalau kamu nggak ada beban juga salah. Ada beban. Tetapi beban itu ringan dibanding dengan bebanmu yang sekarang. Berat. Ya, kenapa bebanmu berat? Karena bebanmu penuh dengan apa? Tadi.
Dendam, aduh rasanya dendam ya, kesumat ya. Hidup nggak enak, miring sini nggak enak, tidurnya miring sana nggak enak, mimpi kalau malam bangun nggak enak saudara, karena hidup penuh dengan dendam. Ya, siapa di sini yang kalau malam suka kebebanan bandem panas tiba-tiba ya, aduh ibu-ibu ya, yang kalau habis diomongin sama tetangganya terus panas nggak bisa tidur, badannya panas semua. Siapa di sini? Kamu masih tersinggungan. Nah, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Datanglah pada Yesus supaya bebanmu ringan. Pikulah kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus pada kita. Ya kan? Apa kuknya itu? Hukum kan? Kuk itu kan hukum kan? Kalau melihat Kisah 115, kuk itu adalah hukum. Ya. Kuk itu adalah hukum. Lalu bagaimana supaya Anda jangan punya hukumnya dunia ini. Hukumnya dunia ini membuat hidupmu nggak enak. Ya. Benar salah. Tetapi kalau kamu ikut kuknya Yesus, yaitu cinta, itu nggak cerita benar salah, cerita aksi dan konsekuensi. Kamu tidak akan dihakimi benar salah. Loh, tadi Pak Paul bilang si Gilbert itu murtad, pendeta Durno. Itu bukan masalah benar salah. Itu adalah aksi dan konsekuensi dari hidupnya dia. Memilih untuk hidup mewah, memilih untuk jalan yang bermewah-mewah, bergaya hidup mewah. Ya. Dan beberapa orang yang mudah tersinggungan, yang ngamukan, yang suka dendam sama orang. Nah, itu mereka memilih jalan hidup yang lebih susah. Padahal ada jalan yang gampang. Ya, padahal ada jalan yang gampang. Kamu belajar, sederhanakan pikiranmu. Ya, sederhanakan cara berpikirmu. Belajar selalu mengampuni. Belajar untuk nggak tersinggungan. Sebetulnya nggak tersinggungan itu bukan belajar, saudara. Itu keputusan, aksi reaksi. Saya tidak berkata bahwa tersinggungan adalah dosa, bukan. Kan tadi, kamu milih tersinggungan. Kamu milih bukan jalannya Tuhan. Ya hidupmu jadi susah. Susah dibikin sendiri tersinggungan. Nggak bisa tidur, kanan kiri, segala macam, panas hati, pengen dendam. Ya kan, kamu suka berfoya-foya, orang iri sama kamu, jadi ngomongnya nggak enak, kamu jadi gelisah lagi. Aduh saudara, Tuhan sudah kasih cara yang baik. Bagaimana kamu bisa penuh dengan cinta, kamu punya kesabaran, kelemah lembutan, kamu punya sukacita di hidupmu. Bagaimana supaya kamu bisa punya damai sejahtera? Dikasih tahu caranya. Kamu hidup sederhana, bersahaja, banyak bersedekah, menjaga hidup di dalam kekudusan. Itu semua kan teori-teori retorika dalam hidupmu. Ya kan? Teori retorika saja. Padahal kalau kamu jalanin benar-benar, hidupmu enak, hidupmu sejahtera. Iya, tapi karena hawa nafsu menguasai dirimu berat, Pak. Enggak berat. Lebih berat ikut hawa nafsu kamu. Hawa nafsu kamu itulah bebannya kamu, saudara. Hawa nafsu itulah beban yang berat. Tetapi Roh Kudus, kalau kamu ikuti Roh Kudus, maka itu adalah beban yang ringan. Kamu ikutin apa yang Roh Kudus perintahkan. Yang menjadi rema, makanya kamu harus punya rema. Nah, itulah saudara, yang namanya hidup ikut jalan Tuhan. Kalau kamu punya rema tiap hari, maka rema itu akan menuntunmu. Kamu harus selalu dengarkan firman Tuhan, lakukan, dengar firman Tuhan, lakukan aja langsung. Tapi kan kamu bantah-bantahan dulu di hatimu. Ya kan? Oh, gini gimana? Oh, kenakan begini, oh begini kenakan dia dong. Oh, gini. Nah, disitulah bantah-bantahan, itulah yang membuat kamu nggak bisa rema. Kamu dengar firman Tuhan, ampuni, hidup sederhana, banyak bersedekah, kan nggak perlu dipikirkan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak perlu berbantah-bantah. Tapi kadang kamu mau mencari pembenaran,
buat dendamnya kamu, buat marahnya kamu, buat tersinggungnya kamu. Kamu mencari pembenaran, akhirnya kamu jadi susah, kamu nggak rema. Ribet hidupnya kamu itu. Jangan dendam, ampuni saja. Udahlah, gak usah dipikir. Enak kan? Tapi kan kamu nggak bisa langsung kepikir. Kenapa kamu kepikiran coba? Kenapa orang ngomong kamu kepikiran? Dulu saya juga begitu. Kepikiran orang ngomong kurang ajar orang ini. Tak pikirin tiap hari saudara. Sampai hari kataan tak samperin rumahnya tak gablok saudara ya. Iya kan? Sampai gak tahan kan? Goblok. Terus saya pikir kenapa aku mesti marah ya? Kenapa aku mesti begini? Kenapa aku mesti seperti itu respon-responku? Jadi nggak enak hidupnya. Setelah saya ngerti, bodoh amat kamu mau ngomong apa aja, emang gua pikirin. Emang lu siapa ngomong? Nah itulah metanoia. Jadi yang penting kamu lakukan dulu, ya. Lalu ada metanoia di sana. Metanoia, perubahan dalam pikiranmu. Minta hikmat sama Tuhan. Kadang-kadang buat saya yang susah itu ya, supaya ketika aku dicaci maki orang, aku ndak kekil. Supaya aku ndak kelihatan konyol dicaci maki orang. Terus saya minta hikmat. Terus saya kalau caci maki orang, tak bales dengan yang lucu-lucu. Sudah jawab-jawaban jadi, tapi yang lucu-lucu. Tapi orang berpikir saya bebal kan. Tapi pertama saya sejahtera. Lama-lama enggak. Caci maki orangnya biasa aja orang caci maki. Nah, cuma melongo aja saya. Biar aja. Biarin saja orang mencaci maki. Emang masalahnya di mana orang mencaci maki? Saya rugi apa? Nggak rugi apa-apa. Ya, kalau ada orang merugikan saya, ya ruginya seberapa nah? Bahkan rugi banyak pun, kita biarkan saja. Ya kan? Memang dia cari makannya begitu, kasihan. Cari makannya dari nipu, cari makannya dari curang. Karena sudah metanoia. Ya, kalau gitu kita biar ditipu. Enggak, saya yang bodoh. Lain kali saya harus hati-hati transaksi. Tak kejar sama polisi. Waktunya kamu habis. Waktunya kamu habis. Mendingan kamu kerjain lainnya. Dan lain kali berhati-hati. Daripada kamu ngejar-ngejar yang itu. Duitnya belum tentu kembali. Nah, supaya duitnya balik. Kalau kamu tahu itu duitnya balik, kamu sambil pelajarin. Supaya kamu pintar. Ya. Tapi kalau banyak duitnya balik, ya sudah, lepaskan saja. Nggak usah marah, nggak usah jengkel. Hidupmu capek di situ. Ya capek. Waduh, ini pelajaran dalam sekali. Tapi itulah untuk menjadi permata yang ada di bait suci, yang ada di Yerusalem baru. Itulah jalan Tuhan. Itulah batu-batu permata di Yerusalem baru. Anda dan saya yang mau ikut jalan Tuhan, karakternya dibentuk berkilauan, bersinar, digesek, ya semua, dan itu enak. Enak, hidup yang enak. Hidup yang penuh dengan damai. Rezekinya banyak, makan tidur enak, keluarga bahagia, ya. Hidup di dalam kekudusan, semua baik semuanya nanti. Hatinya tetap murni, nggak usah pakai topeng, emas yang murni. Ya, itulah perhiasan, itulah barang berharga, itulah jalan yang terbuat dari emas murni yang ada di Yerusalem baru. Anda dan saya yang mau ikut jalan Tuhan. Kalau kamu tidak mau ikuti jalan ini, namanya kamu murtad. Bukan kamu pindah agama, jadi Islam, jadi Buddha, itu bukan, saudara. Itu namanya murtad, itu murtad. Kamu meninggalkan jalan, kamu meninggalkan terang itu. Bukan kamu pindah agama. Kamu sudah meninggalkan jalan Tuhan saja, itu sudah murtad namanya. Ya, oke. Hari ini belajar. Pikulah kuk yang dipasang sama Tuhan Yesus. Karena kuk yang dipasang Tuhan Yesus enak. Bebannya pun ringan, bukan hawa nafsu, tetapi beban dari Roh Kudus. Kuknya pun bukan kuk perbudakan dari hukum boleh nggak boleh, hitam putih, benar salah, tapi adalah sebuah kuk tentang cinta. Karena yang namanya dosa bukan karena kamu melanggar ini melanggar itu. Yang namanya dosa adalah
ketika kamu tidak punya cinta dalam hidupmu, itu dosa. Tuhan Yesus memberkati.